Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rara Lintang Aurelia. Di sini saya akan menjelaskan toksikologi efek toksik suatu zat. Pengertian efek toksik suatu zat yaitu apabila zat kimia dikatakan beracun atau toksik, maka kebanyakan diartikan sebagai zat yang berpotensial memberikan efek berbahaya terhadap mekanisme biologi tertentu pada suatu organisme. Selanjutnya yaitu ada prinsip umum efek toksik. Efek berbahaya suatu efek toksik timbul apabila terjadi interaksi antara zat kimia, toksin atau zat aktif biologis dengan reseptor. Terdapat dua aspek interaksi antara zat kimia dengan organisme, yaitu yang pertama kerja toksin pada suatu organisme, yang kedua yaitu ada pengaruh toksin terhadap organisme. Selanjutnya yaitu ada spektrum efek toksik. Berbagai jenis efek toksik dapat dikelompokkan menurut organ sasarannya, mekanisme kerjanya, atau ciri-ciri lain. Yang pertama yaitu ada efek lokal dan sistemik. Efek lokal ini dapat diakibatkan oleh senyawa kaustik, misalnya pada sasaran pencernaan, bahan korosif, dan kulit, serta iritasi gas atau uap pada saluran nafas. Efek lokal ini menggambarkan perusakan umum pada sel-sel hidup. Efek sistemik terjadi hanya setelah toksikan diserap dan tersebar ke bagian lain tubuh. Contohnya organ sasaran metil merkuri adalah SSP. Selanjutnya yang kedua yaitu efek berpulih dan nirpulih. Nirpulih, efek toksik tersebut berpulih atau reversibel jika efek itu dapat hilang dengan sendirinya. Sebaliknya, efek nirpulih atau irreversibel akan menetap atau justru bertambah parah setelah pajanan toksikan dihentikan. Selanjutnya yaitu efek segera dan tertunda. Banyak toksikan menimbulkan efek segera, yaitu efek yang timbul segera setelah satu kali pajanan. Contohnya keracunan sianida. Selanjutnya yaitu efek tertunda. Efeknya timbul beberapa waktu setelah pajanan. Pada waktu efek karsinogenik pada umumnya baru nyata jelas 10-20 tahun setelah pajanan toksikan. Selanjutnya yaitu efek morfologis, fungsional, dan biokimia. Efek morfologis berkaitan dengan perubahan bentuk luar dan mikroskopis pada morfologi jaringan berbagai efek jenis ini. Misalnya yaitu neoplasia. Efek fungsional biasanya berupa perubahan berpulir pada fungsi organ sasaran. Oleh karena itu, pada penelitian toksikologi, fungsi hati dan ginjal selalu diperiksa. Selanjutnya yaitu ada dampak efek toksik. Yang pertama ada efek kesehatan. Terdapat fibrosis atau pertumbuhan jaringan ikat dalam jumlah yang berkelebihan. Ada granuloma atau benjolan akibat proses peradangan menahun. Ada demam, meningkatkan temperatur tubuh, asphyxia, keadaan di mana darah dan jaringan, kekurangan O2, alergi, reaksi berlebih terhadap materi tertentu, kanker, pertumbuhan sel yang tidak terkendali, mutasi, perubahan susunan dan jumlah gen, karetogen, cacat, sistemik, racun yang menyerang hampir ke seluruh organ tubuh. Selanjutnya yaitu ada efek akut. Pengaruh sejumlah dosis tertentu yang akibatnya dapat dilihat atau dirasakan dalam waktu pendek. Contohnya keracunan fenol menyebabkan diare dan CO2 dapat menyebabkan hilangnya kesadaran atau kematian dalam waktu singkat. Selanjutnya yaitu ada efek kronis. Suatu akibat keracunan bahan-bahan kimia dalam dosis kecil dapat terus-menerus dan efeknya baru bisa dirasakan dalam jangka panjang, misalnya minggu, bulan, dan tahun. Misalnya menghirup udara benzen dan senyawa hidrokarbon terklorinasi seperti kloroform, karbon tetraklorida dalam
kadar rendah tetapi terus-menerus akan menimbulkan penyakit pada hati setelah beberapa tahun. Selanjutnya yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi efek toksik. Yang pertama yaitu ada faktor manusia. Di dalam faktor manusia ada umur. Toksikan tertentu lebih banyak diserap oleh makhluk muda daripada makhluk dewasa. Misalnya anak-anak dapat menyerap timbal 4-5 kali lebih banyak daripada orang dewasa. Selanjutnya yaitu status gizi. Biotransformasi utama dari toksikan dikatalisis oleh sistem oksidase fungsi campur mikrosom. Selanjutnya yaitu penyakit. Hati adalah organ utama tempat biotransformasi zat-zat kimia, sehingga penyakit seperti hepatitis akut dan kronis, sirosis hati, dan nekrosis hati sering mengakibatkan menurunnya biotransformasi. Selanjutnya yaitu ada faktor lingkungan. Di dalam faktor lingkungan ada faktor fisik. Perubahan suhu dapat mengubah toksisitas. Efek suhu lingkungan terhadap besar dan lamanya respon tampaknya berhubungan dengan reaksi biokimia yang bergantung pada suhu, yang berperan dalam menimbulkan efek dan biotransformasi bahan kimia itu. Selanjutnya itu ada faktor sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lingkungan, peternakan, dan berbagai jenis faktor sosial dapat mengubah toksisitas bahan kimia dan pada hewan, seperti penanganan hewan, cara pengandangan satu demi satu atau dalam kelompok, jenis sangkar, dan bahan alas. Selanjutnya, di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Uji Toksisitas Akut Ekstrak Etanol Kulit Batang Phaloak pada Tikus Spragueid Dowley. Terdapat dalam abstrak, phaloak adalah tumbuhan obat yang digunakan oleh masyarakat di Provinsi NTT untuk mengobati hepatitis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui toksisitas akut ekstrak etanol kulit batang phaloak terhadap tikus putih jantan. Metode yang digunakan adalah eksperimental dengan rancangan penelitian post-test only control group decision. Dalam penelitian ini, parameter yang diamati yaitu perubahan berat badan, gejala klinis, biokimia klinis, histopatologi, organ hepar, dan kematian hewan uji. Selanjutnya yaitu pendahuluan. Masyarakat memanfaatkan kulit batang phaloak yang masih segar atau yang sudah dikeringkan dengan cara direbus. Kulit batang phaloak diketahui memiliki kandungan senyawa flavonoid, fenolik, terpenoid, dan alkaloid. Ekstrak etanol kulit batang phaloak juga menunjukkan aktivitas antosianin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui toksisitas akut ekstrak etanol batang phaloak pada hewan uji tikus jantan. Selanjutnya yaitu metode penelitian ada 5. Yang pertama, pembuatan ekstrak etanol phaloak. Kulit batang phaloak diiris tipis-tipis dan dikeringkan di oven menggunakan suhu 55 derajat Celcius selama 48 jam atau 2 hari. Simplicia phaloak yang telah kering kemudian diserpukan sampai halus dan disaring menggunakan saringan 30 mesh. Serbuk kulit batang sebanyak 900 gram kemudian direndam atau meserasi dengan etanol 95% dengan perbandingan 1:10 selama 48 jam. Kemudian dilakukan penyaringan dengan kertas saring untuk mendapatkan cairan dari hasil pengendapan. Selanjutnya, hasil penyaringan diuapkan dengan vakum rotaro evaporator untuk mendapatkan ekstrak etanol kulit batang phaloak. Ekstrak kemudian diuapkan kembali dengan freeze drying untuk
Memperoleh ekstrak kering, pembuatan dosis ekstrak Valoak yang digunakan adalah satu kontrol diberikan Aquades kelompok 2 dosis 40 mg per kilogram berat badan, kelompok 3 dengan dosis 200 mg per kilogram berat badan, kelompok 4 dengan dosis 1000 mg per kilogram berat badan, dan kelompok 5 dengan dosis 5000 mg per kilogram berat badan. Yang kedua yaitu ada pembuatan larutan uji. Pembuatan larutan uji diawali dengan menimbang berat tikus yang akan diberi perlakuan. Kemudian ekstrak ditimbang dan dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang telah diisi Aquades sebanyak 2 mili. Selanjutnya yaitu ada uji toksisitas LD50. Uji ini dilakukan dengan metode konvensional dengan rancangan post-test only control group design. Hewan uji digunakan untuk penelitian ini yaitu ada 25 ekor, kemudian dibagi menjadi 5 kelompok. Masing-masing kelompok ada 5 hewan uji. Selama pengamatan, tikus-tikus diberi pakan dan air. Nilai LD50 dihitung dengan menggunakan metode Thornton and Weil. Selanjutnya yaitu pengukuran AST dan ALT. Guna menentukan ada atau tidaknya kerusakan pada organ hati dapat dilakukan dengan mengukur kadar serum AST dan serum ALT. Pengukuran aktivitas AST dan ALT menggunakan metode spektrofotometer dengan reagen ARPA. Yang kelima yaitu pengamatan histopatologi organ hepar. Pada hari ke-14, tikus dinekrospis dengan cara anestesi secara inhalasi dengan kloroform untuk diambil sampel jaringan hatinya. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Nilai LD50 pada penelitian ini uji toksisitas akut dilakukan sampai dosis 5000 mg per kilogram berat badan dan tidak ada hewan uji yang mati. Hasil ini menunjukkan bahwa ekstrak etanol kulit batang Valoak tidak toksik karena mempunyai nilai LD50 semu lebih dari 5000 mg per kilogram berat badan, dapat dilihat pada tabel 1. Selanjutnya yaitu efek ekstrak etanol Valoak terhadap hepatikus. Perubahan fungsi hati dapat diindikasi dengan nilai ALT dan AST. Setelah 24 jam pemberian perlakuan, nilai AST dan ALT tikus menunjukkan nilai yang tinggi pada semua kelompok, kecuali pada kelompok kontrol. Pada hari ke-14, kadar AST dan ALT tikus pada semua perlakuan menurun hingga termasuk dalam kategori normal. Dapat dilihat pada tabel 2. Kesimpulan dari penelitian itu dapat disimpulkan yaitu penelitian kadar AST dan ALT serta terjadinya nekrosis pada organ hati tikus mengidentifikasi ekstrak etanol kulit batang Valoak pada dosis yang diuji bersifat toksik terhadap hati tikus perlakuan. Akan tetapi, ekstrak etanol kulit batang Valoak tidak menimbulkan kematian pada tikus yang diberi perlakuan. Penelitian in vivo toksisitas subakut perlu dilakukan untuk mengetahui dampak akumulasi konsumsi ekstrak kulit batang Valoak. Cukup dari saya. Salah katanya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.